Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5, yaitu perbandingan konstitusi antara Brunei Darussalam dengan konstitusi yang Kamboja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 5. Pertama, ada Mutiara Mionita. Lalu yang kedua, ada Febri Yolanda. Yang ketiga, ada Amelia Lestari. Yang keempat, ada Vanessa Reza Putri. Yang kelima, Masyair Mokadasa. Dan yang terakhir, saya sendiri, Habib Darmawan. Pada pembahasan kali ini, kami menjadi 3 sub pembagian. Yang pertama adalah keunggulan konstitusi, jenis konstitusi yang digunakan Brunei dan Kamboja. Pembahasan kedua adalah perbandingan konstitusi Brunei dan Kamboja dilihat dari sifat dan muatannya. Yang ketiga adalah sistem, proses, atau tata cara dan lembaga yang berwenang dalam merubah konstitusi, serta dasar hukum kewenangan negara dalam merubah konstitusi. Untuk pembahasan pertama, keunggulan jenis konstitusi, akan saya sampaikan sendiri. Keunggulan jenis konstitusi yang digunakan Brunei dan Kamboja. Mulai terlebih dahulu dari negara Kamboja, dari negara Brunei. Next slide. Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki dasar negara monarki absolut, yang dalam perkembangannya memiliki corak monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sekali sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan saat ini merupakan Sultan Hasan al-Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15. Beliau merupakan kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun Baginda merupakan pemerintahan tertinggi. Media amat memihak pada kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri dengan MIB sebagai ideologi negaranya. Brunei memposisikan negaranya menjadi salah satu negara yang mempunyai kestabilitasan dalam bidang ekonomi dan politik di kawasan Asia. Jadi keunggulannya adalah semua dipegang hampir oleh monarki dari Brunei sendiri, jadi cenderung lebih stabil, tidak memerlukan banyak biaya seperti pemilihan-pemilihan. Selanjutnya tentang Kamboja akan disampaikan oleh Vanessa. Pada Vanessa, disilakan. Baik, akan saya lanjutkan untuk Kamboja. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika. Raja adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, lambang kesatuan dan keabadian negara. Raja berhak mengumumkan amnesti dan berhak membubarkan Majelis Nasional berdasarkan usul Perdana Menteri dan setelah mendapat persetujuan Ketua Majelis Nasional. Di Kamboja, Raja berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan untuk urusan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri. Dengan begitu, segala sesuatu dalam Kamboja diatur sangat ketat oleh pemerintahan. Setelah Raja wafat, Komisi Tahta Kerajaan 9 orang yang terdiri dari Perdana Menteri, pemimpin kedua faksi Buddhis, Ketua dan Wakil Ketua Senat, dan Majelis Nasional akan memilih Raja baru dari keturunan Raja sekarang. Sistem pemilu yang dianut Kamboja itu sendiri bersifat otoriter. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Partai Cambodia People's Party atau CPP sebagai sarana untuk mendominasi kursi parlemen pemilihan umum. Sejak tahun 1992, upaya untuk membangun demokrasi di Kamboja terus dilakukan hingga sekarang. Di antara halangan-halangan yang ada dalam menekan demokrasi di Kamboja, diantaranya adalah budaya politik dinasti di kaum elit pemerintah Kamboja, sebagaimana kekuatan politik dan ekonomi dilebur melalui pernikahan dan mereka cenderung menjaga kekuatan tersebut hanya bagi golongan mereka. Baik, kembali pada moderator. Baik, terima kasih Vanessa. Pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Mutiara Minita dan oleh Amelia Lestari. Kepada Mutiara Minita terlebih dahulu, disilakan. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu perbandingan konstitusi negara Brunei Darussalam dan Kamboja dilihat dari sifat dan muatannya. Baik, saya Mutiara Mionita akan membacakan bagian tentang sifat dan muatan dari Konstitusi Negara Brunei Darussalam. Konstitusi Negara Brunei Darussalam itu dinamakan sebagai Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendment stroke 2006 yang berbentuk secara tertulis. Nah, yang kedua, sifatnya dari konstitusi Brunei adalah fleksibel, sedangkan ideologi yang digunakan adalah Melayu Islam Beraja. Selanjutnya, bentuk negaranya adalah kerajaan atau kesultanan dan sistem pemerintahannya adalah monarki absolut.
Untuk lembaga negara yang digunakan dalam konstitusi negara Brunei Darussalam, lembaga eksekutif yaitu adalah His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan atau disebut juga Raja ataupun Sultan. Sedangkan lembaga legislatifnya adalah Majelis Mesyuarat Negara dan lembaga yudikatifnya adalah Mahkamah Qadhi atau Mahkamah Agung. Sistem politik dalam konstitusi negara Brunei Darussalam adalah monopartai atau partai tunggal, yaitu hanya ada satu partai di negara ini, yaitu Partai Pembangunan Nasional atau disebut juga sebagai National Development Party. Terakhir, perubahan konstitusi yang dilakukan pada konstitusi negara Brunei Darussalam itu dilakukan dengan terlebih dahulu menjadi wewenang mutlak dari sultan atau raja yang kemudian sebelum konstitusi tersebut dapat dirubah, maka raja ataupun sultan harus mengajukan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyatnya untuk bisa diamandemen atau direvisi terlebih dahulu sebelum akhirnya raja dapat menyelesaikan perubahan tersebut dan menerapkannya ke negara Brunei Darussalam. Nah, selanjutnya adalah bagian dari Kamboja yang dikembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Baik, terima kasih Muti telah menyampaikan tentang Brunei. Selanjutnya, konstitusi Kamboja yang akan disampaikan oleh Amelia Lestari. Ada Amel, disilakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang sifat dan muatan dari konstitusi Kamboja. Yang pertama, konstitusi Kamboja bernama The Constitution of the King of Cambodia yang berbentuk tertulis. Sedangkan sifatnya yaitu bersifat rigid dengan ideologi liberal atau religius. Dan bentuk negara dari Kamboja adalah kerajaan dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Selanjutnya, lembaga negara dari Kamboja yaitu eksekutif, di mana raja dan perdana menteri. Yang selanjutnya itu legislatif atau Dewan Nasional Kamboja dan senat. Yudikatif, di mana terdiri dari supremasi crown dan to the jurisdiction of the various categories and all the degree. Dengan sistem politik yaitu multipartai, di mana Partai Rakyat Kamboja, Partai Sams Rainsy, dan Partai Sipex. Dan perubahan konstitusi dilakukan atas usul dari seperempat semua anggota Majelis Nasional dan kemudian suara mayoritas 2/3 dari semua anggota Dewan Nasional. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh Mas Syair dan oleh Febri Yolanda. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Febri Yolanda. Pada Yola, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya lanjutkan saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem, proses atau tata cara dan lembaga yang berwenang dalam merubah konstitusi, serta dasar hukum kewenangan negara dalam mengubah konstitusi. Nah, yang akan saya bahas yaitu pada negara Kamboja. Kewenangan untuk mengubah konstitusi di negara ditentukan dalam pasal 151 baru atau pasal 132 lama, yang bunyinya yaitu inisiatif untuk meninjau atau mengubah konstitusi akan menjadi hak prerogatif Raja, Perdana Menteri, Ketua Majelis Nasional atas usul seperempat dari semua anggota majelis. Revisi atau amandemen harus diundangkan oleh Undang-Undang Konstitusi yang disahkan oleh Majelis Nasional dengan suara mayoritas 2/3. Nah, selanjutnya ke proses atau tata cara negara Kamboja dalam mengubah konstitusi. Yang pertama, deputi dapat mengusul amandemen undang-undang melalui majelis. Nah, semua undang-undang disetujui oleh majelis tadi, dipertimbangkan oleh senat. Selanjutnya, ketua senat akan memimpin sidang senat, menerima rancangan undang-undang dan keputusan yang disahkan oleh senat. Lalu setelah senat akan mempertimbangkan dan membuat rekomendasi terhadap rancangan undang-undang yang telah diusulkan pertama kali oleh Dewan paling lambat 1 bulan. Jika dalam keadaan darurat, batas waktu akan dikurangi menjadi 7 hari. Di sini jika senat menyetujui atau tidak menyetujui tetapi tidak dalam waktu yang ditentukan sebelumnya, undang-undang yang disahkan oleh majelis akan diundangkan.
Lalu, jika Senat meminta amandemen terhadap rancangan undang-undang dan undang-undang yang diusulkan, Dewan akan segera mempertimbangkan rencana undang-undang dan undang-undang yang diusulkan untuk kedua kalinya. Dewan akan mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengesampingkan seluruh atau sebagian ketentuan atau persyaratan yang diminta oleh Senat. Selanjutnya, undang-undang yang sudah ditinjau oleh Senat akan ditandatangani oleh Raja. Nah, undang-undang yang telah ditandatangani oleh Raja untuk diundangkan harus diterbitkan dalam jurnal resmi dan diterbitkan secara luas di seluruh negeri. Setelah itu, undang-undang yang ditandatangani oleh Raja kemudian diundangkan dan akan berlaku di Phnom Penh 10 hari setelah penandatanganan dan secara nasional 20 hari setelah penandatanganan. Baik, terima kasih Yola yang telah menyampaikan bagaimana cara berkonstitusi di Kamboja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Syair. Pada Mas Syair, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses atau tata cara negara Brunei Darussalam dalam melakukan perubahan pada konstitusinya. Perubahan atau tata cara negara Brunei Darussalam dalam mengubah konstitusi mereka dijelaskan dalam dasar hukum negara mereka, yakni bagian ke-7 perubahan dan interpretasi atas konstitusi pasal 85. Maksudnya bagian 12 yang berbunyi 1. Yang Mulia Sultan dan yang dipertuankan dapat dengan proklamasi mengubah, menambah atau mencabut salah satu ketentuan konstitusi ini, termasuk pasal ini, dan konstitusi ini tidak boleh diubah, ditambah atau dicabut. Yang kedua, Yang Mulia Sultan dan yang dipertuan akan berkonsultasi dengan Dewan Penasihat sehubungan dengan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pasal ini. Tetapi yang dipertuan tidak terikat untuk berpindah sesuai dengan nasihat Dewan tersebut. Yang ketiga, Yang Mulia Sultan dan yang dipertuan tidak akan membuat proklamasi apapun untuk amandemen atau pencabutan ketentuan apapun dalam konstitusi ini, kecuali dalam sebuah rancangan proklamasi telah diletakkan di depan Dewan tersebut untuk memungkinkan Dewan Legislatif untuk menentukan jika ada amandemen terhadap rancangan proklamasi harus dibuat. Yang keempat, jika tidak ada amandemen yang diusulkan oleh Dewan Legislatif dalam waktu 14 hari, Yang Mulia Sultan dan yang dipertuan dapat melanjutkan untuk mengumumkan proklamasi. Jika amandemen diusulkan oleh Dewan Legislatif dalam waktu 14 hari, pembicara harus dalam waktu 14 hari sejak Dewan membuat proposal menyerahkan laporan tersebut kepada Yang Mulia Sultan dan yang dipertuan memberikan ringkasan perdebatan dan alasan untuk amandemen yang diusulkan. Yang kelima, Yang Mulia Sultan dan yang dipertuan setelah mempertimbangkan laporan pembicara dapat menyatakan bahwa proklamasi akan berlaku berdasarkan ayat 1, baik dalam bentuk yang disampaikan di hadapan Dewan Legislatif atau dengan amandemennya sebagai Yang Mulia Sultan dan yang dipertuan akan berpikir sesuai. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Syair yang telah menyampaikan materi terakhir. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, ada perbedaan dan persamaan antara perbandingan, maksudnya persamaan dan perbedaan antara konstitusi Brunei dengan konstitusi Kamboja. Pertama, mereka sama-sama monarki, namun dalam proses demokrasinya ada perbedaan-perbedaan yang tadi disampaikan oleh pemateri-pemateri kita. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait perbandingan konstitusi Kamboja dengan konstitusi Brunei Darussalam. Semoga presentasi ini dapat menjadi referensi menambah wawasan kita tentang konstitusi yang ada di negara lain. Oke, kami dari kelompok 5 pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan baca hamdalah, amin, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.